Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Rahasia agar tanaman cepat berbunga dan berbuah lebat. Berbuah kapan saja di luar musim. Tanaman kecil pendek tambulapot maupun tanaman perkebunan depan halaman rumah tinggi besar yang tadinya tidak kunjung berbuah di sepanjang musimnya bisa diperangsang dibuahkan dengan cara yang akan saya sampaikan menggunakan pupuk racikan paduan beberapa bahan, dan kegunaannya itu bisa diterapkan atau diaplikasikan ke semua jenis tanaman untuk disiramkan atau dikocorkan ke bagian akar dengan cara seminggu sekali. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan racik atau yang saya akan padukan, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara pembuatan atau cara meraciknya. Nah, untuk menopang bahan utamanya di sini saya akan menggunakan dua bahan, yaitu satu saset serbuk puyer yang sudah tidak layak konsumsi beserta air kelapa ya teman-teman. Puyer bintang 7 daripada dibuang ya teman-teman, mending dibuat diracik untuk dijadikan pupuk menopang bahan utamanya. Saya pun sampai terkejut di luar dugaan setelah menggunakan campuran dua bahan ini untuk menopang bahan utamanya. Tanaman mandul sulit berbunga, sulit berbuah sepanjang tahunnya langsung keluar berbunga dan berbuah lebat kapan saja di luar musim setelah dengan rutin menggunakan siraman racikan paduan beberapa bahan pupuk ini. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman jika sudah mencoba menggunakan cara yang lain, cara ini, cara itu untuk merawat tanaman belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan. Jika mau mencoba dengan cara ini silakan, tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman merawat tanaman agar cepat keluar bunga dan berbuah lebat menggunakan cara pupuk racikan paduan beberapa bahan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka terlebih dahulu dari puyer bintang 7-nya. Sebelum melarutkan menggunakan bahan-bahan yang lain, kita campurkan menggunakan air kelapa terlebih dahulu seperti ini. Kegunaannya bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman ya teman-teman, tanaman perkebunan maupun tanaman di depan halaman rumah, tanaman tambulapot kecil pendek maupun tanaman besar tinggi tidak kunjung berbunga, tidak kunjung berbuah. Bisa diatasi dengan cara seperti ini agar cepat keluar bunga dan berbuah lebat. Hitungan minggu bisa berbuah kapan saja di luar musim. Oke, kita aduk terlebih dahulu kedua bahan ini. Usahakan harus benar-benar tercampur merata terlebih dahulu sebelum menyampurkan dengan bahan berikutnya. Jangan lupa persiapkan wadah ya teman-teman berukuran 5 liter untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi racikan yang saya akan buat sekarang ini berukuran skala kecil ya teman-teman, berukuran 5 liter. Tapi jangan khawatir, nantinya walaupun berukuran 5 liter ini bisa disandingkan dengan air biasa lagi, air bersih kalau sudah selesai langkah-langkah dilakukan ya teman-teman. Untuk campuran bahan berikutnya di sini saya akan menggunakan M4 ya teman-teman beserta gula aren. Jadi gula aren ini kegunaannya itu dan manfaatnya itu untuk membangunkan bakteri dari dorman M4-nya ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, cukup seperempat gandus saja lalu diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Boleh menggunakan cara yang lain juga ya teman-teman, seperti menggunakan molase, tetes tebu, gula pasir ya teman-teman, gula aren juga, gula merah bisa ya teman-teman, seperti cara saya seperti ini. Awas untuk M4-nya yang digunakan M4 pertanian, bukan untuk perikanan ya teman-teman. Jadi M4 ini bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah ya teman-teman. Banyaknya yang digunakan, jangan banyak-banyak dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik. Jadi kita takar cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini. Inilah cara saya yang pernah saya coba lalu diterapkan ke tanaman kecil pendek dan tanaman besar sulit berbunga, sulit berbuah. Lalu meracik pupuk ya teman-teman menggunakan paduan beberapa bahan seperti ini untuk merangsang agar cepat keluar bunga dan berbuah lebat. Bisa berbuah kapan saja, hitungan minggu ya teman-teman di luar musim setelah disiram racikan pupuk ini. Oke, kita aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita usahakan semua bahan yang sudah dicampur menjadi satu seperti ini harus benar
benar larut menjadi satu ya. Sekiranya sudah selesai, jadi kita membutuhkan air ya teman-teman, air untuk melarutkan bahan-bahan yang sudah diracik ini. Di sini saya akan memanfaatkan air cucian beras ya teman-teman, dijadikan pupuk. Nah, ini air cucian beras yang saya akan gunakan, banyaknya 5 liter yang saya akan gunakan. Saya mendapatkan air cucian beras ini ditampung ya teman-teman beberapa hari, lalu mendapatkan air cucian beras ini segitu banyak seperti ini, ditampung menggunakan ember. Oke, ini ya teman-teman yang sudah diracik, dipadukan beberapa bahan, yaitu 1 biji air kelapa ya teman-teman, lalu puyer bintang 7 kadaluarsa, dan M4 pertanian, lalu air cucian beras. Nah, ini baru 3 bahan ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 1 bahan lagi, bahan utamanya. Dan bahan utamanya ini adalah pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Pupuk mutiara. Butiran berwarna biru seperti ini, khusus untuk pembuahan ya teman-teman yang akan digunakan. Cara seperti ini juga bisa dibilang memperkuat pupuk NPK 1616 agar lebih kuat lagi merangsang pembungaan dan pembuahan, agar tanaman yang tadinya sulit berbunga, sulit berbuah, langsung hitungan minggu berbuah lebat di luar musim. Jangan banyak-banyak yang digunakan dari pupuk NPK 1616-nya, perkiraan setengah gelas ya teman-teman yang digunakan. Nah, seperti ini. Nah, sebelum melarutkan menjadi satu berserta racikan yang sudah teracik ya teman-teman, berserta air berukuran 5 liter, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Yakinkan bahwa pupuk NPK 1616 ini sebelum menjadikan satu harus benar-benar larut berserta air ya teman-teman, agar lebih bagus, lebih maksimal sesuai yang diharapkan nantinya jadi racikan pupuknya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, sebelum digunakan itu alangkah baiknya agar lebih bagus difermentasikan terlebih dahulu sekitar 10 hari atau 15 hari ya. Untuk cara memfermentasikannya itu menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas cara masing-masing menggunakan wadahnya, yang penting ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi. Lalu jangan lupa harus dikontrol setiap harinya buka tutupnya agar tidak meledak ya teman-teman, dikarenakan nantinya akan mengeluarkan gas beraroma tape. Untuk perbandingannya 1:5. 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air biasa, air bersih sekitar 5 liter ya teman-teman. Dan untuk cara menggunakannya itu disesuaikan saja secukupnya, tergantung besar kecil tanamannya ya teman-teman. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya, seminggu sekali atau 10 hari sekali. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.